Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the Halo Kak Salma sama Kak Rashid. Kita kan bakal ada sharing-sharing tentang HAM ya. Tapi ini organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya, boleh kita kenalan dulu nggak dari dua yang berbeda? Ya, mungkin dari saya dulu sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Rashid atau biasa dipanggil Rashid dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2022. Dan sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil periode 2004-2025. Oh, betul. Oh, Kak Rashid, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa Umanulila dari angkatan dari jurusan manajemen 2023. Sekarang lagi menjabat jadi sekretaris kedua. Sebelumnya menjabat jadi sebelumnya aku di departemen humas sekretaris departemen. Oh, sekretaris departemen. Terus naik ya jadi BPI ya. Jadi ada Kak Salma sama Kak Rashid. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Kalau itu sendiri kan hak dasar yang dimiliki setiap karena kita masuk dari organisasi. Jadi hak dasar yang dimiliki setiap anggota. Apalagi Kak Rashid ini sudah pernah menjabat di perhimpunan, pernah melayani staf-stafnya, asalnya juga di BPI, berarti melayani adik-adiknya, nantinya juga gitu kan. Nah, hak itu kan nggak bisa diambil karena hak itu kepunyaannya kita sendiri. Mungkin untuk pertanyaannya tuh, kalian menjabat dan punya staf-staf di bawah kalian, cara kalian mengasih hak setiap tahun. Menurut saya dari pertanyaannya tadi, bagaimana kita memberikan hak-hak kepada setiap anggotanya itu dengan setiap tindakan akan kita lakukan selalu kita libatkan seluruh anggota. Jadi kita mengadakan musyawarah dan apapun keputusan atau hasil dari musyawarah tersebut harus kita hargai, dan bukan berarti masukan-masukan yang lain tidak kita hargai, tapi kita tetap mendiskusikan mana yang lebih efektif dan lebih efisien untuk kita gunakan. Jadi visi dari kita sendiri itu untuk secara inklusif merangkul seluruh anggotanya. Tapi kalau misalnya salah satu staf kakak merasa kakak nggak ngasih hak, tidak mengasih hak untuk mendengar, kakak akan merasa seperti apa? Itu kita tentunya saja akan melakukan evaluasi. Jadi kita secara terbuka, transparansi kepada mereka, meminta aspirasi mereka terkait misi apakah mereka menggunakan tentang untuk saya atau menggunakan saya lainnya. Jadi kita sangat menerima masukan kritik dan saran. Tidak ada satupun yang kita buka, semuanya kita buka. Kalau untuk di masyarakat, kakak pernah lihat kakak ada di Jakarta Selatan, orang mengenai keren ya gitu. Kakak pernah nggak sih lihat masyarakat yang kayaknya haknya tuh ditahan? Mungkin kita lihat dari case sebelumnya ketika demo, di situ banyak kejadian yang berusaha HAM makin dibungkam dari masyarakat juga tidak dengar suaranya, dan juga karena menurut saya HAM itu bukan sekedar teori, tapi itu sebagai alat untuk keadilan ketika suara masyarakat itu berubah. Kakak ingat dulu? Mungkin untuk kemarin masih belum. Tapi ada niat? Ada. Oh, ada niat. Beda niat ya teman-teman? Boleh jadi niat? Kalau dari sendiri dari HMM, jadi kita tuh sebelum menjabat kita dikasih tahu nih tentang hak dan kewajiban selama menjabat di HMM. Terus juga setiap rapat itu dikasih kayak dikasih jatah istilahnya kalau misalnya untuk gak hadir rapat gitu, untuk kayak absensinya gitu, kayak maksimal berapa gitu. Itu termasuk hak karena kan waktu atau dia punya kepentingan itu kan juga pasti punya kepentingan pribadi kan, dan absensi
sama kayak tadi Kak Rashid, karena kalau mereka jadi setiap rapat pasti kita tetap minta opini dari teman-teman ya kan, minta saran dari teman-teman. Nah itu kita sangat terbuka juga buat teman-teman buat kayak ngasih saran, ngasih opini atau ngasih kritik juga kayak gitu. Kalau ngomongin masalah saran, itu hanya formalitas atau emang lokalitas? Nah kalau misalnya di rapat sendiri kan otomatis langsung denger ya, karena satu orang yang kasih saran gitu. Nah itu kita lihat juga kayak apakah sarannya baik kah atau sarannya kayak mungkin kurang baik kayak gitu. Kadang juga kita kayak dari masalah kecil kayak posternya coba deh bikin opsi lain kayak gitu, sekecil hal sekecil itu kayak oh yaudah iya nanti dibikin lagi, nanti kita voting ulang. Jadi kan berarti kan nggak ada dari pihak manapun yang merasa kayak lebih benar, nggak ada pihak manapun yang kayak merasa kayak ih kok nggak setuju sih sama opini gue. Nah nanti kan setelah sudah di voting nanti kan baru ketahuan hasilnya kira-kira yang baik gimana. Oh, berarti itu tetap dikasih haknya, cuma tetap dikasih lihat konsekuensi ke depannya itu bakal gimana. Oke, kalau itu kan tadi dari organisasi ya sama. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat, sama di pertanyaan ya, ke Rashid. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat, sama pernah lihat nggak sih? Kayak kalau misalnya aku pernah dengar cerita dari teman aku, jadi dia itu dikasih uang sama mamahnya, dia tuh punya adik. Nah adiknya tuh beda 7 tahunan sama dia, gapnya. Terus tapi mamahnya itu ngasih uang ke adiknya, uang nominal uang kakaknya sama adiknya itu tuh sama. Gitu. Jadi menurut aku kayak emang itu semua hak manusia, tapi menurut aku setiap manusia pasti ada punya porsinya masing-masing kayak gitu. Terus juga dilihat dari seberapa kebutuhannya, terus seberapa urgensinya. Kayak kalau kita pikir-pikir kakaknya jadi ngerasa kayak ih sama sih kayak gitu. Jadi kayak mungkin setiap orang punya hak asasi yang masing-masing, tapi harus tetap ada porsinya masing-masing kayak gitu. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini tuh lebih ke hak tentang perlindungan kenyamanan gitu. Kalian selama berorganisasi, aku tanya dari kakak ya, karena kakak kan udah pernah menjabat sebagai pimpinan, terus adanya staff-staffnya kan. Itu gimana kakak ngasih rasa aman dan perlindungan ke staff kakak? Dia sebagai pelajar pertama, jadi apapun yang mereka lakukan, saya berdasarkan dari pengetahuan saya. Jadi setelah saya mengetahui, jadi mereka mau melakukan apa, setelah mereka koordinasi dengan saya dan saya approve, saya akan mereka itu dari belakang. Jadi tidak ada kesenjangan antara anggota lainnya, kita menyetarakan mereka sesama anggota di untuk menjaga agar mereka tetap merasa aman dan dapat dipercaya. Juga kita melakukan memberikan backup dan juga support selalu kepada mereka. Misalnya, ada organisasi itu kan sebentuk kelompok kecil ya. Sebelumnya masuk ke kelompok yang besar seperti kayak masuk ke DPR, MPR. Kalau misalnya di dalam organisasi kakak ada yang melakukan pelecehan sesama anggota, apa yang kakak lakukan? Ya, yang pertama kita harus memberikan ruang terbuka kepada korbannya terkait apakah yang dia menceritakan atau diikip sendiri. Tapi karena mungkin kalau case-nya kita udah tahu gitu ya, udah viral di mana-mana, jadi kita yang pertama kita coba lakukan pendekatan itu kepada korbannya. Jadi kita buka ruang yang nyaman untuk dia agar dia bisa kita mungkin pada datang langsung atau lawan lainnya juga yang mungkin secara gender sama gitu sama orang. Jadi mungkin dia lebih terbuka untuk berbicara, dan dari situ kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan kepada pelaku. Tentunya tindakan tegas yang akan kita lakukan karena sesuai di ADART atau peraturan yang ada di kita terkait permasalahan atau konsekuensi untuk pelaku membuat kesalahan besar, kita akan menindak tegas. Jadi kita lakukan konsekuensi sosial ataupun pemecatan secara tidak hormat. Walaupun itu masyarakat. Secara profesional.
profesional, kita tetap berpacu pada fundamental kita di organisasi. Karena kita menyebutnya korban karena mereka merupakan punya hak untuk dilindungi. Walaupun si pelaku adalah teman kakak dan bakalan membuat hubungan kakak akan Sudah bagian dari profesionalitas, karena sebelum mereka masuk ke organisasi sudah tercatat di dalam peraturan-peraturan tersebut, dan mereka artinya ketika berkomitmen untuk masuk ke organisasi mereka juga siap sama konsekuensi itu. Nah, balik ke masyarakat. Kalau di masyarakat itu masyarakat tuh apa kan juga bagian dari masyarakat. Apa pernah nggak sih merasa dana masyarakat kayaknya gue tuh merasa nggak dilindungi di negara? Ada nggak perasaan itu? Atau nggak dilindungi atau merasa kayaknya nggak nyaman, kenyamanan itu sekarang? Ya, mungkin sedikit ya dari beberapa instansi, mungkin aparat negara, ketika kita melakukan kesalahan sedikit tapi mereka mungkin menindak secara tegas ataupun secara tidak etis, jadi kayak mengakibatkan kita juga seharusnya mempunyai tugas untuk mengayomi dan melindungi, tapi malah sebaliknya gitu. Mungkin kalau itu kayak contoh kecil mungkin kayak dibilang ya harusnya mereka memberikan memberikan pengetahuan, memberikan edukasi gitu, dan arahan juga gitu. Tapi mungkin mereka malah kayak menyudutkan kita untuk kita secara langsung mengikuti cara main mereka gitu, atau konsekuensi langsung dari mereka, bukan secara hukum. Aku pernah bilang sama aku berjalan gitu. Aku baru dari pagi. Oh iya, oh ini ada contohnya. Oke, kalau dari Salma sendiri nih, kalau itu kan tadi saya pelecehan. Kalau misalnya di dalam organisasi itu cara Salma sebagai DPI mengayomi rasa kenyamanan, keamanan itu gimana? Nah, kalau misalnya kenyamanan itu pastinya kita harus saling kenal satu sama lain dulu Pak, karena kalau misalnya kita belum kenal, kita belum bisa nyaman sama orang lain, dan juga pasti kita belum bisa seterbuka itu sama orang lain. Nah, pastinya kalau kita kayak pasti ada diskusi dulu atau komunikasi dulu, atau kayak kita ada bonding atau pertemuan dulu kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah kenal, udah nyaman, pasti kan satu sama lain pasti jadinya nambah nilai lagi, kayak aware masih satu sama lain, terus juga makin kayak perhatian, kayak kalau misalnya nextnya nih kayak ada rapat terus ada satu orang yang nggak datang, pasti kita kayak dari si ini kemana gitu, coba tanyain kabarnya. Karena waktu itu juga sempat teman aku waktu itu lagi properan, terus semalamnya tuh kita tahu kalau misalnya dia tuh lagi main sama bukan anak di dalam kampus tapi anak luar kampus gitu. Nah, terus pas hari propernya di telepon tuh nggak diangkat. Nah, itu tuh kita panik. Yang panik tuh bukan satu orang dong, tapi satu himpunan pihak, karena benar-benar di telepon nggak diangkat, terus kayak nggak ada kabar, sampai nanya-nanya kayak temen-temennya yang kemarin kayak semalam kamu jam berapa kayak gitu, karena emang beneran nggak ada kabar. Nah, mungkin itu salah satu contoh kayak bentuk kenyamanan, bentuk ke-awareness satu sama lain gitu. Oke, kalau itu kan ini adalah pelecehan. Kalau misalnya ada komunikasi perundungan dengan embel-embel, ya ini emang gaya bahasa dia. Tapi si korban merasa enggak, dia ada perundungan di situ. Tapi dia mengatasnamakan belak-belakan. Sekarang sudah belak-belakan aja kan, buat juga itu masalah. Kalau menurut aku, kita harus menegur sama orang yang belak-belakan itu. Kenapa? Karena setiap orang punya gaya berbicara, gaya bercanda itu tuh beda-beda. Gak bisa kita samain, ya kan? Yang pastinya pertama, kalau misalnya udah ada merasa yang kayak sakit hati dia sama dia karena dia digunakan gitu, nanti kita dengar kayak gitu. Nah, kita pertama kayak kasih pengertian dulu sama si korban kayak oke gitu ya gitu. Jadi kita dengar dulu ceritanya. Karena kan belak-belakan mungkin ada tipe yang beda ya kan, pasti nggak kayak belak-belakannya emang menurut kita itu dia belak-belakan, atau kayak yang ini tuh dijengkel banget gitu ya kan. Nah, itu kita kasih pengertian dulu sama si korban, terus baru nanti kita negur ke orang yang belak-belakan. Karena menurut aku kalau misalnya kita membiarin orang yang belak-belakan itu
begitu aja, pasti dia merasa kayak udah orang-orang pada terima kok gue kayak gini kayak gitu kan. Jadi kita juga bakal tegur si pelakunya gitu. Kalau ada di masyarakat, tadi kan kalau narasi contohnya dari aparat ke masyarakat kurang mengayomi, bukannya ngasih pengetahuan lebih, tapi mereka malah memperkaya diri sendiri. Kalau sama lihat dari masyarakat ada nggak? Ini dari pengalaman pribadi. Kalau pribadi aku lebih ke pelecehan sih Kak, karena cewek cewek tuh di Indonesia masih yang harus dilindungi banget menurut aku. Betul kurang, karena kayak cuman jalan, bahkan itu masih sekitaran rumah aku kayak olahraga dulu lagi lari, terus sempat aja kayak masih ada orang-orang yang kayak ini kan gitu kayak ya kan ya, jadi kayak kalau aku lebih pelecehan gitu, karena itu masih kayak orang-orang tuh masih kayak menganggap itu tuh bukan pelecehan, cuma kayak doang gitu, tapi kan nggak semua orang bisa terima hal tersebut kan. Betul. Kurang perlindungan terhadap perempuan ya. Betul. Kurang kenyamanan rumah. Mungkin ada beberapa tempat udah ngasih kenyamanan rumah buat perempuan, tapi masih kurang. Aku sih salah satu regulasi yang dari sedikit. Udah gua ada kepikiran dari kata-kata ini, dari regulasi yang dijelaskan tadi. Kita kan udah dari awal. Maksudnya adanya regulasi tersebut landasannya apa gitu? Apa harus itu gitu regulasinya? Ini untuk sebuah organisasi, sebuah itu selalu punya fundamental yang mana di dalamnya terdapat ADART itu, yaitu anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga dari himpunan mahasiswa itu sendiri, dan di mana ADART ini selalu dibahas beberapa pasal-pasal ayat-ayat dan untuk yang berkaitan tentang berjalannya organisasi ini. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita laksanakan, itu semua berpedoman dari kita bisa kita ibaratkan sebagai fondasi kita bangunan sebetulnya pokok agar aturan ini bisa berjalan. Kalau dari kata sendiri kurang lebih sama setiap himpunan di aku kan pasti kayak ada RT-nya kan, tapi sebelum kita masuk ke pertandingan biasanya kita bikin kesepakatan dulu Pak. Kesepakatannya itu kayak termasuk kayak absensi, terus atau kayak uang kas, terus kayak misalnya ada petunjuk kalau misalnya dia melakukan pelanggaran, itu kita ngomongin secara terbuka, dan juga kayak untuk teman-teman yang lain. Jadi kesepakatan itu yang di PI kan. Jadi kita harus tetap dengar teman-teman yang lain kira-kira dari kesepakatan ini apakah pada setuju atau kayak ada saran lain atau kayak ada yang nggak terima. Betul, jadi dari awal kita kesepakatannya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi. ini berdasarkan keterangan pamer. Mungkin aku mau balik ke fundamentalnya. Dalam suatu negara itu, negara itu dalam suatu organisasi kan itu ada unsur konstitutif, dari mana punya pasti ada nilai nilai sampai menurut kata berdua ini, kira-kira yang memegang peranan penting untuk berjalannya suatu organisasi, kira-kira siapa dan peranannya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya yang paling penting menurut aku tetap sih ketua himpunannya. Kenapa? Karena walaupun nanti kalau misalnya ada broker itu kan yang pegang ketua pelaksana. Tapi menurut aku ketua pelaksana juga harus tetap persetujuan si ketua himpunan ini. Karena kalau misalnya ketua himpunan tidak setuju pasti ada alasannya. Tapi alasannya mungkin kurang baik
juga nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada stakeholder yang lain. Jadi tetap apa ya, berkesinambungan sama setiap tim. Saya sendiri juga bisa pasarnya karena secara struktural organisasi peran dia baik atas diikuti dari anggotanya termasuk wakil DPD yang lain dan juga departemen yang lain. Jadi secara dalam organisasi kita diperhitungkan yang menyetir dan anggotanya mereka yang berada di belakang mengikuti bagaimana persiapan yang menyediakan apakah ketua yang menjadi pertahanan atau menteri tinggal anggotanya yang menyesuaikan mengikuti dan membantu bagaimana perjalanan dari sekiranya ketua ini bisa aman dan terkendali. Jadi sebenarnya sampai mutualisme sebenarnya sampai musik. Nah, itu tadi dari skala organisasi ya. Ini kita lebih ke skala lebih besar kalau skala warga negara. Karena di bulan 2012 ini tentang sendiri dari personal ini itu kalau negara itu kan ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya. Nah, menurut kakak itu ya dari rakyat, wilayah dan pemerintahan itu kira-kira mana sih yang harus lebih diperhatikan? Terus realitanya di Indonesia ini kira-kira peranan dari rakyat dan pemerintah itu sendiri apa sih yang perlu harus dimiliki? Kalau udah bagus itu Kalau menurut aku seharusnya pemerintah harus lebih mementingkan rakyatnya gitu, karena pemerintah kan istilahnya kayak pemimpin kan, ya kan? Tapi nggak bisa pemimpin itu seenaknya aja gitu, apa yang dia mau gitu. Pasti kan, karena kan pasti ada bawahnya kan gitu. Jadi harus tetap kepentingan rakyat dan juga pemerintah juga harus tetap memilah sebenarnya, kayak apakah ini yang baik buat rakyat, apakah ini juga yang kayak kalau misalnya kayak dilanjutin kedepannya tuh bakal rusak kayak gitu ya kan. Kadang kan rakyat mikirnya sekarang aja gitu kan, yang kedepannya nggak tahu mungkin kayak pemerintah lebih tahu ilmunya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya lebih kepentingan rakyat. Tapi kalau sekarang itu udah nggak lagi ya kayak ya kan, tahu lah ya, malah kepentingan benar pribadi pemerintah, betul. Jadi kayak berubah undang-undang buat kayak naik jabatan dan segala macamnya kan pasti kayak ya itu Sama update banget ya soal ya. harus nggak, karena Gen Z harus membuat berita Harus. betul. Kalau dari yang masalah juga ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu harus berkesinambungan karena pemerintah juga berasal dari rakyat, mereka dipilih oleh rakyat dan mereka kesenangan rakyatnya itu sendiri. ini tipis lah. Baru keluar. Kalau emang belum siap untuk jalan, harusnya nggak usah ngawas Sebagai warga negara, kalau kita bahas soal defense, kata kira-kira apa sih yang harus dimiliki sebagai rakyat, rakyatnya warga negara. Kira-kira rakyat masa tanggung jawab apa yang harus dimiliki buat memajukan dari sendiri. Kira-kira sorry ya, namanya tadi kan banyak banget sih kalau aku buat kita kan kayak ini langsung dari guys ini menurut kalian setuju nggak kalau emang yang langsung dari rakyatnya? Kita juga ya, karena mungkin Indonesia mempunyai kuantitas yang banyak,
tapi mungkin dari segi kualitas itu yang masih berkembang. Jadi perkembangan itu nggak ada matinya. Masyarakat juga disuruh tinta bilang mana yang uang sampai ditanya A1 gitu. Jadi mainnya juga pintar memilah dalam berita dan juga harus lebih pengetahuan luas karena dari orang masing itu jadi tahu bahwa berita ini mungkin asli karena mungkin sebelumnya udah dilihat dan tanggung jawab sebenarnya tentunya harus bukan berarti mereka menuntut pemerintah tapi mereka tidak melakukan yang diarahkan oleh pemerintah. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal untuk kepentingan negara, untuk mengembangkan negara kita juga. Baik, cuma yang pemerintahan yang ngatur lagi, tapi yang di masyarakatnya juga harus bisa dilihat kepada si pemerintahan yang nggak gampang ya. Nah, aku nambahin kurang lebih sama jawabannya. Nah, makanya pentingnya kita sekarang, kita kan masih kuliah ya Kak ya. Nah, itu pentingnya belajar dari sekarang gitu. Jadi kayak kan lagi masa kuliah kita harus belajar yang benar, belajar yang rajin supaya nggak dibudakin istilahnya gitu. Jangan nongkrong yang betul. Aku Oh, nongkrong nambah relasi kita, dapat info dari mana-mana ya. Nah, kalau misalnya nongkrong yang diskusi tentang masa depan nggak masalah Kak. Ya, terima kasih. Gue ada mau nambah lagi pertanyaan Sadida. Sekarang mau masuk ke bagian karena sampai kami banyak banget terjadi kita bukan karena sekitar. Nah, menurut Kakak tuh kalau misalnya di kampus itu tuh penyebab utamanya apa Pak? Misalnya di dalam organisasi, misalkan penyebabnya apa? Misalnya ada satu anak nih dia kayak, oh ini kayaknya anak yang A ini nggak bakal ke si B deh. Penyebab utamanya kita apa? Kalau menurut saya sendiri itu ada faktor dari ketidaksadaran. Jadi mungkin antara si A dan si B punya kedekatan, si A merasa dekat dengan si B, sehingga akhirnya si A semena-mena kepada si B. Karena si B sendiri merasa saya budak nih, berbabu gitu. Secara tak langsung karena ketidaksadaran itu yang mau ngasih merasa dekat, tapi si B mungkin kedekatan antar mereka kurang juga. Tapi dari si A mungkin ada hal-hal lain itu sih adanya kesenjangan antara sesama anggota ataupun sesama mahasiswa lainnya. Iya, jadi ada kesalahpahaman di dalam konteks politik kayak itu. Kalau dari aku kan mungkin karena ini juga pernah merasa tidak didengar. Mungkin kayak si A udah pernah kayak dikasih privilege kayak misalnya dia pernah boleh izin tentang apa itu gitu sama teman-teman himpunannya dibolehin, tapi ketika si B ini minta izin ternyata malah nggak dibolehin gitu. Nah itu tuh mungkin salah satu pelanggaran HAM juga yang kayak itu dia dibolehin, masa bisa dibolehin kayak gitu. Jadi kayak emang sebenarnya dari awal itu udah harus ada fundamental yang kuat kayak gitu. Karena kayak kalau misalnya udah ada fundamental yang kuat terus udah disepakatin, pasti kan kita sama-sama tahu, sama-sama kayak tahu batasannya gimana, sama-sama tahu kayak oh ini hal yang nggak boleh, oh ini hal yang boleh kayak gitu Mbak. Mungkin ada Kalau di masyarakat sendiri, pelanggaran HAM kalau aku ini Kak, jadi di rumahku lagi ya itu ya, karena kan masyarakat ya. Jadi waktu itu ada pemilihan RT gitu. Nah pemilihan RT ada A sama B, ada dua kandidat. Nah si A ini emang tahun sebelumnya udah pernah ngejabat, nah sekarang ngejabat lagi, mau ngajuin lagi. Nah si B ini baru mau ngejabat gitu istilahnya. Karena kalau dilihat dari umur emang kan si A ini udah lumayan tua Kak, bapak ini beliau ini udah lumayan tua, jadi kayak butuh regenerasi lah pastinya ya kan, harus regenerasi. Nah tapi di sekitar RT aku tuh udah kayak yang dikasih kayak udah pilih si A aja, si A kayak gitu. Udah lama istilahnya kayak udah sesepuh kayak gitu. Kayak banyak kayak RT dipilihnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kan nggak harus kayak gitu kan Kak.
dia tetap mau bisa kayak ya, dia tetap keluarga situ kok kalau misalnya udah nggak jadi RT kayak gitu kan. Nah itu menurut aku udah salah satu pelanggaran HAM sih Kak. Karena kan orang-orang misalnya pengen pilih si B, pengen ada wajah baru atau pengen kayak regulasi baru kayak gitu kan, ide baru, inovasi baru, tapi kayak ya udah ditahan sama Pak RT yang sebelumnya, jadi kayak ya udah si AR udah menanggung yang lebih baik. Dan menurut Salma itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Betul, itu adalah Lingkungan. Ada caranya? Mungkin yang sering kita lihat ya seperti anak kecil seperti penggunaan trotoar itu kan dikhususkan untuk jalan kaki, tapi mungkin kita sering lihat kayak pengguna motor naik ke atas trotoar yang dimana hak dari pejalan kaki untuk menggunakan trotoar tersebut diambil oleh pengguna sepeda motor. Karena kita bakal pengguna trotoar yang pejalan kakinya harus tinggi karena ada motor lewat di situ itu potensi dari pelanggaran HAM juga. Misalnya kes di mana garasi ini kalian langsung apa yang digunakan? Mungkin kalau posisi sama lagi macet juga ya, dan selalu aku apa ya, Tadi kita mulai nih ya. ya tadi kan cuma karena mungkin bisa secara cepat gitu lewatnya. Dan kita masih berdebat Iya, nih. kalau misalnya dari motor aku atau motor doang kan, kadang motor aku juga yang ditransfer orang. Jadi ya dari pejalan kaki itu sendiri mungkin harus dilakukan biasa di jalannya kah atau mungkin itu seperti yang sering dilihat juga di sosial media kan banyak konten-konten itu. Kesadaran manusia. Itu Maksudnya kalau nggak ada kesadaran ya kita pasti merasa apa yang dilakukan. Ada yang mau ngasih pertanyaan lainnya? Terakhir ya, enggak mungkin ya aku menurut Salma dan Rasul, kira-kira Dewan Perwakilan Rakyat itu kan dia wadahnya untuk menampung aspirasi dari warga negara itu sendiri kan. Terus dalam konteks HAM juga kan kita punya pembuktian hak asasi manusia juga. Kira-kira menurut kata ini dari dua instansi DPR dan Kementerian HAM, kira-kira udah cukup belum sih buat di zaman sekarang ini, atau masih ada yang perlu dibenahi lagi, atau malah nggak mendengarkan sama sekali aspirasi masyarakat, atau malah justru udah bagus banget menurut Kelihatan katanya bagus banget. nggak tertekan dengan jawabnya. Kalau dari aku kayak tadi yang case aku yang pelecehan, menurut aku dari hak perempuan menurut aku masih kurang. Kenapa? Karena orang-orang sekitar itu atau SDM-nya, balik lagi sih ke SDM-nya, kurang aware dan belum tahu hal kayak oh ini tuh hal yang boleh atau enggak kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya dari aku belum tahu ya, maksudnya pekerjaan si HAM ini tuh udah benar atau enggak, tapi menurut aku dari SDM-nya sendiri aja masih kayak gitu. Jadi menurut aku kayak kurang, karena orang-orang masih banyak yang melakukan hal tersebut, berarti orang-orang masih belum aware tentang hal tersebut kayak gitu. Jadi aku nilai dari situ sih Kak, kayak gitu. Dan juga kemarin ada berita hak asasi ini anak Kak, iya dilihat aku lihat video gitu, ternyata anaknya itu tuh dikunci di kamar terus dipukulin kayak gitu. Nah menurut aku itu masih belum aman, bukan buat perempuan aja tapi buat anak-anak juga, padahal kan masih kecil tapi kan tetap kunci itu sampai masuk tuh, berarti menurut aku masih belum aman sih. benar kata Salma juga, kita juga kurang tahu lah kinerja dari Kementerian HAM sendiri itu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka upayakan, tapi dari yang sering kita lihat mungkin dari masyarakat juga, karena entah itu dari masyarakatnya atau mungkin kementerian yang kurang sosialisasi atau mungkin dari edukasi, jadi ya dari masyarakat sendiri juga tetap harus lebih berpikir lebih baik untuk melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan, sampai itu menyakiti orang lain atau komunitas lain. Jadi kalau dari kementerian sendiri pasti mereka pasti
harapannya gimana semoga lebih baik. Oke, berarti kalian tuh bisa bilang ini karena melihat ada perubahan yang masih yang udah ada cuma belum yang merata maksimal. Mungkin yang pertama dari kalian regulasi dari regulasinya itu udah benar, tapi sebetulnya harus dari pola pikir dari masyarakat. Tadi kan dari sebenarnya kalau dari sebagai warga negara dari komunikasi DPR kalian tuh udah banyak dan membuat ya perubahan untuk masyarakat sendiri. Besar beneran maju besar akhirnya baru mereka pastikan baru mereka kerjakan. Bisa dihasilkan oleh Aku sama kurang lebih jawabannya kalau sama kayak Kak Rashid, karena kalau kita lihat-lihat dari demo kemarin aja itu waktu kayak pemberontakan dari rakyat kayak membuktikan kalau misalnya institusi tersebut itu tuh belum bekerja secara baik kayak gitu ya kan, kayak terus juga kayak lebih mementingkan pribadi mereka untuk mendengarkan rakyat, padahal kan gaji mereka kan emang dari kita yang harus diwajibkan untuk membayar tersebut kayak gitu, tapi tidak dipakai dana tersebut dengan sebaik mungkin kayak gitu, atau malah disalahgunakan. Tapi dari hal tersebut aja udah belum sih mereka belum bisa efektif. Jadi dari DPR sini perlu pembenahan internal ya. Karena namanya juga kan DPR ya, bukan DPR perwakilan rakyat. Jadi harus lebih mendengar rakyatnya daripada elit-elit di.